Pelayaran Christopher Columbus menemukan benua baru. Latar belakang: banyak orang Eropa pada zaman Columbus berasumsi bahwa satu samudra yang tak terputus mengelilingi Eropa, Asia, dan Afrika. Meskipun penjelajah Nordik telah menjajah wilayah Amerika Utara yang dimulai dengan Greenland sekitar tahun 986, bangsa Nordik mempertahankan kehadiran di Amerika Utara selama ratusan tahun. Hingga pertengahan abad ke-15, Eropa menikmati jalur darat yang aman menuju Tiongkok dan India. Sumber barang berharga seperti sutra, rempah-rempah, dan opiat di bawah hegemoni dari Kekaisaran Mongol. Dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Ottoman pada tahun 1453, negara-negara Eropa berusaha bersaing dengan jalur sutra yang didominasi oleh Kekaisaran Mesiu. Adalah istilah kolektif yang merujuk pada 3 kekaisaran Muslim modern awal, yaitu Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Safavid, dan Kekaisaran Mughal India, melalui perluasan penggunaan pelayaran laut untuk menjelajahi dan membangun rute perdagangan baru. Portugal adalah kekuatan utama Eropa yang tertarik untuk mengejar rute perdagangan di luar negeri dengan kerajaan tetangga Kastil. Spanyol yang agak lambat untuk mulai menjelajahi Atlantik karena wilayah daratan yang harus ditaklukkannya kembali dari bangsa Moor selama Reconquista. Ini tetap tidak berubah sampai akhir abad ke-15 setelah penyatuan dinasti melalui pernikahan Ratu Isabella I dari Kastil dan Raja Ferdinand II dari Aragon pada tahun 1469. Dan selesainya Reconquista pada tahun 1492 ketika para penguasa bersama menaklukkan kerajaan Moor Granada yang telah menyediakan istana dengan barang-barang Afrika melalui upeti. Kekaisaran Spanyol yang masih muda memutuskan untuk mendanai ekspedisi Columbus dengan harapan menemukan rute perdagangan baru. Pelayaran pertama. Untuk pelayaran ke arah barat, untuk menemukan rute yang lebih pendek ke timur, Columbus dan krunya mengambil 3 kapal berukuran sedang. Yang terbesar adalah Karak, Santa Maria yang dimiliki dan dikapteni oleh Juan de la Cosa, dan kapal di bawah komando langsung Columbus. 2 lainnya adalah Caravel yang lebih kecil. Nama yang satu hilang, tetapi dikenal dengan julukan Castilla Pinta. Yang lain, Santa Clara dijuluki Nina, yang artinya gadis. Mungkin merujuk pada pemiliknya, Juan Nino dari Moguer. Pinta dan Nina masing-masing dinahkodai oleh saudara Pinzon, yaitu Martin Alonso dan Vicente Yanes. Pada pagi hari tanggal 3 Agustus tahun 1492, Columbus berangkat dari Palos de la Frontera, Huelva, menyusuri Rio Tinto dan menuju Atlantik. 3 hari dalam perjalanan pada 6 Agustus tahun 1492, kemudi Pinta patah. Martin Alonso Pinzon mencurigai pemilik kapal melakukan sabotase karena mereka takut untuk melanjutkan perjalanan. Para awak kapal dapat mengamankan kemudi dengan tali sampai mereka dapat mencapai Kepulauan Kanari, di mana mereka tiba pada 9 Agustus. Kemudi Pinta diganti di Pulau Gran Canaria, dan pada 2 September kapal-kapal tersebut bertemu di La Gomera, di mana kapal Latin Nina dipasang kembali ke layar persegi standar. Perbekalan terakhir diamankan, dan pada 6 September kapal-kapal berangkat dari San Sebastian de la Gomera untuk apa yang ternyata menjadi pelayaran ke barat selama 5 minggu melintasi Laut Atlantik. La Casas awalnya menafsirkan bahwa ia melaporkan jarak yang lebih pendek kepada krunya, sehingga mereka tidak perlu khawatir berlayar terlalu jauh dari Spanyol. Tetapi Oliver Dunn dan James Kelly menyatakan bahwa ini adalah kesalahpahaman. Pada tanggal 13 September tahun 1492, Columbus mengamati bahwa jarum kompasnya tidak lagi menunjuk ke bintang utara.
Dulunya diyakini bahwa Columbus telah menemukan deklinasi magnetik, tetapi kemudian ditunjukkan bahwa fenomena tersebut sudah diketahui baik di Eropa maupun di Cina. Pendaratan pertama di benua Amerika. Setelah 29 hari tidak terlihat daratan, pada tanggal 7 Oktober tahun 1492, awak kapal melihat serombongan besar burung. Beberapa di antaranya ditangkap oleh para pelaut dan dipastikan sebagai burung lapangan, mungkin burung purleu Eskimo dan burung plover emas Amerika. Kemudian Columbus mengubah arah untuk mengikuti penerbangan mereka. Pada 10 Oktober, Columbus memadamkan pemberontakan oleh pelaut yang ingin menghentikan pencarian dan kembali ke Spanyol. Pada hari berikutnya, mereka melihat beberapa artefak mengapung di laut yang menyebabkan mereka percaya bahwa daratan berada di dekatnya. Columbus mengubah haluan armada ke barat dan berlayar sepanjang malam dengan banyak pelaut mencari daratan. Pada sekitar pukul 10 malam, pada 11 Oktober, Columbus mengira dia melihat cahaya seperti lilin yang naik turun. 4 jam kemudian, daratan terlihat oleh seorang pelaut bernama Rodrigo de Triana, juga dikenal sebagai Juan Rodriguez Bermejo, di atas kapal Pinta. Triana segera memberitahu seluruh kru dengan teriakan, dan kapten kapal Martin Alonso Pinzon memverifikasi penampakan daratan dan memberitahu Columbus dengan menembakkan lombar. Columbus kemudian menegaskan bahwa ia adalah orang pertama yang melihat daratan, sehingga mendapatkan hadiah tahunan sebesar 10.000 maravedis. Mereka mendarat pada pagi hari tanggal 12 Oktober. Columbus menyebut pulau ini San Salvador. Nama aslinya adalah Guanahani. Pulau San Salvador modern di Bahama dianggap sebagai kandidat paling mungkin untuk pulau ini. Columbus menulis tentang penduduk asli yang pertama kali ditemuinya dalam entry jurnalnya pada tanggal 12 Oktober tahun 1492. Columbus menyebut penduduk asli Amerika Indios, bahasa Spanyol untuk orang India, karena keyakinan keliru bahwa ia telah mencapai Hindia Timur. Pulau-pulau di Karibia disebut Hindia Barat karena kesalahan ini. Columbus awalnya bertemu dengan suku Lucayan, Taino, dan Arawak. Melihat perhiasan telinga emas mereka, Columbus mengambil beberapa tawanan Arawak dan meminta mereka untuk menunjukkan kepadanya sumber emas tersebut. Columbus menyadari bahwa senjata primitif dan taktik militer mereka membuat penduduk asli mudah untuk ditaklukkan. Columbus mengamati orang-orang dan gaya hidup budaya mereka. Ia juga menjelajahi pantai timur Laut Kuba, mendarat pada 28 Oktober tahun 1492, dan pantai Laut Hispaniola, Haiti saat ini, pada 5 Desember tahun 1492. Di sini, kapal Santa Maria kandas pada hari Natal 25 Desember tahun 1492 dan harus ditinggalkan. Columbus diterima oleh Kakiku, kepala suku asli Guacanagari, yang memberinya izin untuk meninggalkan beberapa anak buahnya. Columbus meninggalkan 39 orang, termasuk penerjemah Luis de Torres, dan mendirikan pemukiman La Navidad. Ia terus berlayar di sepanjang pantai utara Hispaniola dengan satu kapal, sampai ia bertemu Pinzon dan kapal Pinta pada 6 Januari. Pada tanggal 13 Januari tahun 1493, Columbus melakukan pemberhentian terakhirnya dalam pelayaran ini di Amerika, di Teluk Rincon di ujung timur semenanjung Samana di timur Laut Hispaniola.